Halo. Kita tunggu dulu teman yang lain ya. Oke, good morning Florence. Oke, kabar sebaik. Dan yang lain gimana kabarnya? Sehat-sehat aja ya. Nah, kita sekarang lagi berada di rumah. Saya harap pada sehat-sehat aja dan jaga kesehatan. Oke, kita tunggu dulu teman yang lain supaya memperkenalkan diri sebelumnya, oke? Atau sebelumnya, udah ada yang pernah lihat sebelum? Atau udah ada yang pernah kenal sebelum? Nggak kenal. Belum ya? Oke, kita tunggu dulu teman yang lain. Satu kelas itu ada berapa orang nih? Di kelas 5B ada berapa orang nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ya udah kalau gitu kita tunggu dulu temannya beberapa menit lagi ya. Biar perkenalan diri. Oke. Oke, kita tunggu 2 orang lagi. Masih 18 orang partisipannya. Sama itu ada 1, jadi 19. Oke. 1 orang lagi nih. Biar kita mulai. Sambil menunggu temannya, coba dibuka dulu bukunya nih. Buka bukunya. Morning, sir. Morning. Coba diambil dulu bukunya. Kita belajar TIK hari ini. Oke, kita belajar TIK. Kita belajar mengenal perangkat keras komputer. Oke. Jadi ambil bukunya, coba ditunjukin dulu sama saya. Halaman berapa, sir? Ya. Kita buka bukunya di halaman 3, buku TIK-nya ya. Nah, Yes, sir. sorry kalau misalnya ada banyak suara motor. Sekarang saya lagi berada di rumah ya, kerja di rumah. Jadi kalau ada suara motor gini mohon dimaklumin ya. Nah, kita hari ini belajar tentang TIK. Apa itu TIK? Ayo, kita ini udah mulai nih. TIK, apa kepanjangan dari TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, thank you. Kalau kita belajar teknologi, arti teknologi itu contohnya seperti bagaimana nih? Ada yang tahu? Kasih sama saya contohnya kalau teknologi itu bagaimana? Oke, saya kasih contoh itu seperti begini. Saya berada di rumah, benar. Dan ada 26 murid yang lainnya berada di rumah. Atau ada di sini yang berada di sekolah atau di tempat lain? Ada? Nah, rata-rata di sini berada di rumah semua. Nah, kita sekarang belajar online karena sekarang ada namanya masa pandemi atau COVID-19. Nah, karena adanya COVID-19, kita belajar dari rumah. Saya nggak tahu alamat rumah anak kelas 4B. Benar ya? Anak kelas 5 ya. Nah, dan murid kelas 5 tidak tahu di mana alamat rumah se. Nah, jadi karena teknologi itulah muncul kita bisa belajar dari rumah masing-masing. Kita bisa bertatap muka, murid bisa melihat saya, dan saya bisa melihat murid-murid yang lain. Nah, itu berarti kita menggunakan namanya teknologi. Nah, jadi sekarang pada bab 1 kita akan mempelajari yang namanya mengenal perangkat keras komputer. Nah, kalau dinamakan perangkat keras, contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Keras, arti keras itu bagaimana? Perangkat keras. Ada kelas 4C. Oke, sorry, saya lihat dulu. Oke, Fioriella. Kita belajar itu nanti di jam 11 ya, Fioriella. Yang kelas 4C nanti saya akan ajarin di kelas 4 di jam 11 les keempat kita ya. Oke, Fiorella coba keluar dulu ya.
Sorry. Udah saya keluarin. Oke, nah kita akan belajar yang namanya perangkat keras. Nah, saya mau bertanya, apa arti perangkat keras? Ayo, coba satu orang. Yang namanya keras berarti padat. Yang namanya padat berarti bisa kita genggam atau ada wujudnya. Ini kami sampai situ. Perangkat keras berarti ada wujudnya. Biasa disebut sebagai hardware. Ayo coba dibaca dulu, dibuka bukunya di halaman 3. Oke. Dibuka dulu bukunya halaman 3. Kita akan belajar perangkat keras komputer. Nah, saya baca dulu yang paling atas. Sepanjang sejarah, manusia telah menemukan berbagai mesin untuk memudahkan perhitungan. Nah, kalau misalnya dibilang untuk memudahkan dalam perhitungan, kita memakai apa nih? Oke, perangkat keras itu disebut sebagai hardware dan perangkat lunak itu disebut software. Nah, coba kita nih lanjut lagi ya. Berbagai mesin untuk memudahkan perhitungan. Kalau kita menghitung, mesin apa yang kita gunakan untuk membantu manusia dalam berhitung? Ayo, yang biasa kita gunakan. Kalkulator, Sir. Benar ya? Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator, Sir. Nah, disebut sebagai kalkulator. Oke, jadi awalnya komputer itu diciptakan untuk mesin hitung. Oke, bentuknya seperti ini. Coba dilihat yang besar-besar seperti begini. Jadi lihat semua ya gambarnya ya. Nanti baru saya jelasin. Mesin hitung sederhana. Nampak, Sir. Gimana? Belum nampak gambarnya. Gambarnya ada di buku. Ada di buku cetak di halaman 3 itu. Semua ada punya buku belum? Udah, Sir. Sudah, Sir. Oke, kalau udah coba diperhatikan. Sudah, Sir. Coba diperhatikan gambar keduanya ini. Udah, ada punya. Oke. Mesin hitung sederhana ini dibuat 5.000 tahun yang lalu, kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Nah, kalau kita hitung umur kita sekarang berapa sih? Anak umur kelas 5 SD ini, anak kelas umur 5B ini berapa rata-ratanya? Apakah ada yang 10 tahun? 10. Nah, 10 tahun. 10 Kalau tahun. 9 tahun. Oke. 10 tahun, Sir. Bentar ya, 10. 10. Oke. 10. Oke, selanjut 10 tahun. Ini katanya 5.000 tahun yang lalu. Nah, kalau dibilang 5.000 tahun yang lalu, itu di zaman apa? Di zaman purba ya. Mungkin di zaman purba itu 5.000 tahun yang lalu itu ada yang namanya dinosaurus ya. Oke, jadi terciptanya komputer ini atau mesin hitung ini tercipta 5.000 tahun yang lalu. Sedangkan umur kita masih 9 tahun atau 10 tahun. Berarti wow, beribu-ribu tahun yang lalu. Oke, paham ya? Beberapa mesin hitung yang dikembangkan antara lain Pascal mesin aritmetik, Leibniz kalkulatik mesin, dan Babbage analytic engine. Mesin Babbage dikembangkan oleh seorang ahli matematika bernama Charles Babbage. Oke. Mesin hitung ini merupakan cikal bakal dari komputer modern. Prinsip kerja dari mesin ini digunakan sebagai dasar kerja pemrosesan data komputer modern. Nah, jadi dulunya sebelum ada komputer zaman sekarang, komputer sekarang bentuknya bagaimana nih? Bahkan ada yang namanya komputer tipis, selembar kertas katanya. Nah, coba kita lihat dari komputer di zaman dulu. Besarnya bukan main, sebesar lemari kira-kira bentuk gambarnya. Oke. Coba yuk, coba satu orang dibaca dulu bagian A. Coba ada yang mau? Bagian A, bagaimana komputer mengolah data? Coba dibaca satu orang. Oke, Jason. Dibaca. Komputer merupakan mesin pemroses data, artinya kamu dapat membuat, mengakses, dan mengubah data seperti angka, huruf, kata, gambar, bahkan suara menjadi informasi yang penting bagi penggunaannya. User menyelesaikan berbagai pekerjaan tersebut. Komputer menjalankan 4 prinsip kerja dasar, yaitu menerima informasi, input, memproses informasi berdasarkan perintah yang diberikan, menyimpan informasi, menampilkan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami, output. Perhatikan bagian berikut ini.
Oke, thank you Jason. Oke, nah tadi temannya udah membaca. Komputer merupakan mesin pemroses data. Nah, artinya kita dapat mengakses. Arti mengakses itu contohnya itu kita bisa menggunakannya. Mengakses itu artinya menggunakannya. Oke. Dan mengubah data seperti angka, huruf, atau kata. Nah, angka itu dari mana sampai mana nih? Contoh angka itu bagaimana? Ayo. Angka itu bagaimana? Ada yang tahu? Masa udah nggak ada yang tahu kelas 5 sekarang? Angka itu dari 1 sampai 10 atau A sampai Z nih? 1 sampai 10, Sir. Benar ya, angka Sampai itu 10. adalah 1 sampai 10, kalau huruf atau kata itu adalah A sampai Z. Kemudian ada gambar, bahkan suara menjadi informasi yang penting bagi penggunanya. Oke, nah jadi maksudnya mengolah data itu artinya kita bisa dapat mengaksesnya. Seperti sekarang kita dapat menggunakan aplikasi Zoom, kita dapat mengakses atau menggunakannya. Nah, kemudian arti membuat. Nah, membuat itu seperti saya mengajar sekarang, saya membuat PowerPoint-nya. Nah, ini kita akan pelajarin bagaimana cara membuat PowerPoint menarik, memasukkan gambar seperti begini. Kita akan pelajarinya nanti di kelas 6. Oke, ini contohnya untuk membuatnya. Kemudian mengakses, yaitu menggunakan ini. Kemudian mengubah datanya seperti ini, tik. Tadi kata temannya arti tik adalah teknologi. Oke, I-nya itu adalah informasi, dan K-nya itu adalah komunikasi. Nah, seperti ini maksudnya adalah mengubah, atau kita bisa mengedit datanya seperti angka, huruf. Nah, ini huruf ya, kita buat huruf ini, kita rubah menjadi tadi tik. Oke, sampai di sini udah pada paham semua ya? Dan kemudian informasi yang ini tadi penting bagi penggunanya atau user. Nah, ini penting buat karena mengajar melalui aplikasi PowerPoint. Oke. Nah, menyelesaikan berbagai pekerjaan tersebut, komputer menjalankan 4 prinsip kerja dasar, yaitu, nah, kalau kita sebagai manusia, kita mempunyai prinsip dasar juga untuk kehidupan kita. Ada yang tahu tidak prinsip dasar itu maksudnya gimana? Atau apa aja kegiatan dasar yang kita lakukan tiap hari? Coba sebutin sama saya, kegiatan-kegiatan dasar apa aja yang kita lakukan setiap hari? Ayo coba disebutkan sama saya nih. Kalau saya bilang itu prinsip dasar kita itu kita wajib tidur, benar ya? Kita wajib tidur untuk menghilangkan capek, kita wajib makan untuk menghilangkan lapar, kita wajib minum untuk menghilangkan haus. Benar ya? Seperti begitu adalah prinsip dasar kerja manusia. Oke, nah yang pertama tadi kalau di komputer menerima informasi atau input. Nah, memproses informasi berdasarkan perintah yang diberikan, atau processing. Yang ketiga, menyimpan informasi atau storage. Yang keempat, menampilkan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami atau output. Perhatikan bagian berikut ini. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya itu yang pertama, yang di bawahnya ada tulisan input itu ada gambar apa aja tuh? Ada 4 gambar, tapi kita pakai yang 2 yang paling sering. Gambar pertama itu ada gambar apa? Komputer. Sorry ya. Yang pertama itu dalam input. Ada gambar apa tuh? Yang input, Gambar Komputer. Sir. kurang tepat nih. Sir. Keyboard. Benar. Coba yang Keyboard. paling tepat itu adalah keyboard. Nah, di sini semua udah pernah memakai komputer belum? Sudah, ya? Sir. Sebelum. Sudah, Sir. Laptop, Sir. Nah, laptop sama komputer hampir sama ya. Kemudian ada keyboard. Kemudian yang hitam ini di atas input itu apa nih? Yang warna hitam juga nih di bagian input. Mouse. Benar ya? Mouse. Ada mouse. Kemudian input ini kita biasa memakai keyboard sama mouse. Kemudian ada tanda panah disebut juga namanya processing. Nah, processing ini maksudnya ini seperti saya contohin ini adalah kepalanya. Oke, kepalanya. Jadi disinilah semua mesin-mesinnya itu yang menghubungkan untuk si komputernya, paham ya? Jadi ibaratnya ini proses CPU ya, Sir.
Nah, benar ya, CPU. Nah, kemudian ada output. Output ini contohnya apa nih? Kalau kita lihat nih tadi. Ada 2 gambar di bagian outputnya itu. Ada apa nih? Komputer. Oke, lebih tepat. Printer dan monitor. Nah, benar. Jawabannya adalah printer dan monitor. Nah, nanti saya jelasin satu-satu. Kemudian, dari bagian output lanjutlah ke bagian storage. Nah, di storage itu adalah ada CD-ROM, ada hard disk, ada flash disk, kemudian ada card disk. Oke. Nah, kemudian kita masuklah di bagian input. Input pertama, ada gambarnya itu adalah keyboard. Nampak semua ya gambar keyboardnya ini warna-warni. Ayo coba satu orang dibaca dulu tanpa saya suruh. Yuk. Keyboard merupakan perangkat input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dan komputer. Keyboard berfungsi memasukkan huruf-huruf, angka, ataupun karakter khusus dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file atau membuka file. Oke, thank you ya, Frederick. Oke, nah di sini tadi temannya udah baca. Keyboard merupakan perangkat input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Nah, disebut kenapa paling penting? Ya karena kalau misalnya kita ingin membuat data, ketika kita ingin memasukkan data-datanya atau program atau tugas kita melalui aplikasi si keyboardnya. Oke, paham ya? Keyboard berfungsi memasukkan huruf-huruf, angka, ataupun karakter khusus. Nah, di sini ada tulisan karakter khususnya. Ibarat kita bermain game juga ada namanya karakter khusus. Disebut karakter khusus di dalam keyboard ini seperti bagaimana? Ada yang tahu? Coba sebutin sama se. Gimana nih kalau karakter khusus maksudnya? Oke, karakter khusus ini maksudnya itu ada yang tahu tidak? Ayo, yang dimaksud karakter khusus ini bagaimana? WASD. Nah, bukan. WASD itu bukan karakter khusus. Yang dimaksud karakter khusus itu contohnya adalah tanda tanya, tanda titik dua, ada koma, buka kurung, tutup kurung, itu adalah karakter khususnya. Oke, paham ya? Kalau kayak gitu boleh dicatat. Dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Oke, nah jadi si keyboard ini akan melakukan perintah oleh si penggunanya. Apa maksud saya? Jadi penggunanya ini kalau misalnya mengklik huruf C, maka akan muncul huruf C juga. Ada yang pernah tidak? Contoh di HP membuka aplikasi Zoom, maka terbuka aplikasi game. Pernah ada kayak gitu enggak? Ada ya? Jadi maksudnya itu adalah si pengguna ini dia bersifat wajib. Jadi apapun yang kita klik itu akan terbuka. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kadang susah dibilang. Ibaratnya gini nih, mamanya menyuruh nih, ayo dulu nak, coba diambilkan dulu minum papa. Nah, mama menyuruh untuk mengambilkan minum papa. Nah, biasanya kalau kita, apa yang kita lakukan pertama kali? Biasanya ketika disuruh sama orang tua. Ayo, coba jujur sama saya. Apa yang biasa kita Ambil lakukan? minum buat Oke, ada yang Saya sih bilang selalu makan dulu. ngambilin, selalu. Nggak Oke. pernah, nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi maksudnya kadang kita bisa merepet dulu. Oke, kita bisa merepet dulu. Gini-gini dulu mulut kita ya. Kasih aku aja lah disuruh mama ini contohnya gitu kan. Padahal kan ada abang, ada kakak, ada adik. Kenapa aku aja disuruh? Ada yang pernah nggak kayak gitu? Pernah ya. Nah, jadi kalau di dalam si komputer ini, di dalam si keyboard, dia nggak pernah merepet-merepet dulu. Dia akan melakukan langsung tugas-tugasnya. Jadi contoh kita mengklik huruf C, maka akan muncul huruf C juga. Seperti begitu ya. Jadi dia ini bersifat menuruti semua perintah-perintah penggunanya. Oke. Nah, ini juga keyboardnya berwarna. Nanti saya jelasin kenapa ada berwarna nih. Sebelumnya saya kasih contoh seperti begini. Oke, sebentar. Lihat. Di sini ada namanya
Nah, ada namanya keyboard software, ada keyboard hardware. Nah, ini disebut juga keyboard hardware. Perangkat kerasnya ini adalah softwarenya. Yang dimaksud di sini tadi adalah melakukan perintah-perintah yang diperlukan. Berarti dia melakukan perintah-perintah yang diperlukan. Contohnya, saya di sini mengklik membuat tulisan caps lock dulu. Guna caps lock ini adalah untuk membuat huruf kapital nih. Mengklik T, maka yang akan keluar juga T. Dibuat I, maka akan keluar I. K dibuat, maka akan keluar K. Oke, laptop saya merek apa? Laptop saya biasa pakai yang Asus ya. Saya di sini pecinta Asus juga untuk laptop. Nah, oke. Seperti begini maksudnya tadi di keyboardnya. Jadi apapun yang kita klik di sini, dia akan langsung muncul tulisannya di sini. Oke, jadi dia ini bersifat harus menurutin apapun yang kita klik-klik seperti begini. Termasuk juga untuk menyimpan atau membuka si filenya seperti begini. Seklik B maka akan keluar B. Oke, seklik backspace maka akan terhapus tulisannya. Oke, paham ya sampai situ ya? Nah, di sini kalau kita lihat di sini keyboardnya ini warna-warni. Ada yang udah pernah lihat tidak keyboard warna-warni seperti saat ini sekarang? Ada? Nah, Sudah, Sir. sudah. Nah, biasanya kalau keyboard itu pada umumnya disebut sebagai keyboard yang hitam. Keyboard yang seperti ini disebut juga sebagai keyboard apa? Ada yang tahu? Keyboard yang seperti ini biasanya disebut sebagai keyboard apa? Yang bisa saya kasih tambah nilai. Ayo. Keyboard ini adalah keyboard pada umumnya yang paling sering kita jumpain. Oke, ada yang tahu? Yang tahu saya kasih Belum tambah nilai. mengerti. Oke, nama keyboardnya maksud saya. Yo. Oke, keyboard yang kayak gini itu disebut sebagai keyboard QWERTY. Oke, boleh dicatat keyboard QWERTY. QWERTY gimana tulisannya se? Q W E R T Y. Itulah disebut kenapa keyboard QWERTY karena huruf awalnya itu adalah Q W E R T Y. Oke. Nggak mengada-ngada kenapa disebut namanya keyboard QWERTY. Coba diperhatikan dulu kembali. Semua di sini mempunyai handphone, benar ya? Sekarang Zoom itu sekarang memakai apa nih? Smartphone atau apa nih? Laptop atau handphone? Smartphone ya? Handphone, Sir. Nah, coba diperhatikan. Komputer. Oke, ada yang komputer, Sir. ada yang menggunakan handphone. Coba dengar cakap saya ini. Oke, ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan handphone. Coba diperhatikan keyboard handphonenya atau komputernya. Apakah benar menggunakan keyboard QWERTY? Pasti benar. Di handphone pun juga memiliki namanya keyboard QWERTY. Benar atau salah? Benar, Sir. Nah, benar, Benar, ya. Sir. Nah, jadi pada umumnya keyboard itu adalah keyboard QWERTY seperti begini. Tapi keyboardku tidak berwarna seperti begini. Nanti saya jelasin kenapa berwarna. Nah, sama juga seperti manusia. Manusia juga mempunyai bentuknya masing-masing. Dan pada umumnya manusia itu gunanya adalah untuk berbuat baik. Benar ya? Nah, keyboard ini juga sama. Ini biasa disebut juga sebagai keyboard QWERTY. Oke. Nah, jadi kenapa ini berlampu-lampu seperti begini? Nah, kalau orang suka nge-YouTube, itu disebut sebagai apa nih? Orang yang suka ngapain YouTube, buat konten disebut sebagai YouTuber. Nah, kalau orang sering bermain game, itu biasa disebut apa? Gamer. Gamers ya. Gamer. Oke, nah di sini semua di sini pasti pernah bermain games. Benar? Dan coba diperhatikan di YouTube nanti. Kalau orang main YouTube, main orang gamers, laptopnya pasti yang berwarna seperti begini. Yuk, kasih tahu sama alasannya kenapa kalau gamers itu laptopnya berwarna. Yuk. Miss, kenapa? Sir. Oke, kenapa? Jelasin sama kenapa keyboard orang gamers itu rata-rata berwarna seperti begini. Siapa di sini yang sering menonton
YouTubers gamer? Pernah? Masih pernah semua di sini ya? Saya pernah, Sir. Pernah, Sir. Oke, apalagi Pernah. laki-laki ya. Apalagi laki-laki suka main game. Kalau misalnya gamers itu kamarnya atau ruangannya identik gimana? Terang atau gelap? Terang. Terang. Oke, identik kamar seorang gamers itu adalah gelap. Oke, mereka membuat gelap supaya apa? Supaya lebih menarik karena gelap itulah baru ditambahin lampu-lampu yang indah. Kalau misalnya maksudnya arti terang itu kalau misalnya lampunya berwarna putih. Nah, kalau gamers biasa memakai lampu warna-warni. Benar ya, kata saya. Gamers itu biasanya ruangannya gelap dan baru mereka menggunakan namanya keyboard warna-warni seperti begini. Tujuannya ketika kita bermain game, maka akan nampak tulisan-tulisannya seperti begini. Oke. Nah, ini bisa juga sebagai keyboard QWERTY atau keyboard gamers, keyboard gaming. Nah, yang berlampu-lampu gini tujuannya supaya kita bisa melihat di dalam kegelapan apa di tombol ini, apa arti tulisannya. Oke, paham ya maksud saya? Nah, jadi ada 3 jenis laptop seperti gini. Yang pertama keyboard gaming, keyboard QWERTY, sama keyboard RGB. Yang disebut RGB itu adalah keyboard berwarna. Coba dicari nanti di Google. Keyboard RGB itu adalah yang berwarna berlampu seperti begini. Kalau keyboard gaming itu, jarak antara si D sama F itu mempunyai jaraknya. Kalau keyboard biasa, dia akan menyatu tombol-tombolnya. Oke? Paham ya sampai sini? Atau ada yang mau ditanya tidak tentang keyboard? Ada? Nah, jangankan keyboard, mana? Ada? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Jangankan keyboard. Udah coba lo yang coba lo apa yang dibikin Sir, keyboard yang tadi yang tiba-tiba ada di layar. Aku udah coba. Siapa jadi host? Oke, sebaliknya. Sir. Jaringan saya lagi bermasalah ya. Oke, nah ini tadi saya bilang keyboard ada macam-macam jenis bentuknya, sama juga manusia mempunyai macam-macam raga dan bentuknya. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit coklat dan lain sebagainya. Keyboard juga sama. Ada keyboard gaming, ada keyboard QWERTY, ada keyboard RGB berwarna. Oke, untuk keyboard ada yang mau ditanyain ya. Kemudian kita masuk di bagian mouse. Ayo satu orang coba dibaca dulu nak mouse. Yo. Mouse adalah salah satu perangkat masukan yang berfungsi memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol, yaitu tombol kiri, tombol kanan, dan tombol penggulung scroll. Tombol penggulung ini terletak di tengah. Oke, thank you Jesslyn. Oke, temannya udah membaca. Mouse adalah salah satu perangkat masukan yang berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor. Nah, di sini ada tulisan merahnya. Oke, yang disebut pointer atau kursor yang bagian mana? Ada yang tahu? Pointer kursor itu yang mana? Nah, yang disebut pointer. Yang di monitor. Oke, hampir tepat. Yang lain bagaimana jawabannya? Yang dimaksud adalah pointer atau kursor. Pertanyaannya apa? Yang ini, yang saya tanya, pointer atau kursor itu yang bagaimana bentuk gambarnya? Ayo, 5 detik. 5. Kayak arrow. Oke, Cursor kayak arrow. oke, kurang tepat. Yang dimaksud dengan pointer atau kursor ini adalah yang bentuknya tanda panah putih ini. Semua pada nampak tanda panah yang saya gerakin ini? Iya. Oke, nah itulah yang disebut sebagai pointer atau kursor. Nah, jadi kalau mouse itu mempunyai 3 bentuk tombol seperti biasanya. Tombol kiri, tombol kanan, sama tombol penggulung. Nah, ini adalah 3 fungsi pada umumnya pada si mouse. Tombol kiri ini adalah untuk membuka aplikasi. Tombol kanan ini untuk membuka jenis macam-macam isi darinya. Kemudian tombol penggulung ini adalah untuk terletak di tengah untuk menggeser-geser
apanya ya, layarnya seperti begini. Oke, itu adalah contoh untuk tombol penggulung. Nah, mouse ini Bisa juga buat scroll ke bawah dan scroll ke atas. nah, benar ya, untuk menggulung ke atas, ke bawah, atau kiri, kanan. Nah, jadi mouse juga sama seperti keyboard mempunyai macam-macam bentuknya. Kalau kita lihat dari 4 gambar yang udah sebut ini, gambar ketiga ini bentuknya berbeda seperti dari yang lain. Oke, dia mempunyai banyak tombol-tombol. Dan ini biasanya disebut juga sebagai mouse gaming. Nah, tujuannya itu adalah untuk bermain game. Tombol ini contohnya untuk yang lain. Ini untuk menembak, ini untuk membidik, ini untuk apa ini jongkok dan lain sebagainya. Seperti begini. Kalau di zaman saya itu dulu zamannya orang sering main ke warnet atau warung internet. Nah, orang sering mempunyai yang kayak gini, harganya lebih mahal, bisa sampai ratusan ribu. Oke, ini gunanya untuk bermain game. Oke, sampai di sini di bagian keyboard dan mouse. Ada yang mau ditanyain tidak? Kita udah membahas bagian inputnya. Ada? Nggak ada ya? Tidak ada, Sir. Gimana? Nggak ada ya? Loh, mana hasilnya? Oke, itu udah masuk. Oke. Udah ada. Udah balik masuk nih ya. Oke, sekarang coba diaktifkan dulu Cepet semua. banget sih lu, Jojo. Oke, dengerin dulu saya. Coba diaktifkan dulu semua kameranya. Aktifkan kameranya. Dan coba pakai nama asli. Kita akan melakukan yang namanya daftar hadir. Ngevideoin orang-orangnya siapa aja yang ada di dalam. Jadi coba diaktifkan kameranya supaya seanggap hadir. Oke. Kemudian kalau misalnya namanya berbeda dari daftar hadir, seanggap juga tidak hadir ya. Karena saya kan nggak tahu nama aslinya. Oke, paham ya? Dan coba diaktifkan kamera dan ganti namanya sesuai nama aslinya. Nah, ini saya akan videoin. Sir, suara Sir Gimana? Katanya suara Sir macet, tapi kok saya lancar. Oke, berarti jaringannya. Coba diganti namanya pakai nama asli. Dan diaktifin kameranya. Recording in progress. Oke. Ini saya akan videoin. Suara Sir bergema. Oke, sorry. Halo, Sir. Ini bentar ya, saya lagi videoin. Oke, udah saya videoin. Selanjut lagi topik kita. Waktu kita tinggal berapa menit lagi nih? Nggak terasa pembelajaran kita ya. Jadi keyboard sama mouse ini mempunyai bentuknya masing-masing. Ada yang mau ditanyain tentang si keyboard sama si mouse? Ya. Tidak ada, Sir. Tidak ada, Ada, Sir. ya. Nah, kemudian kita masuk di bagian, ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, kemudian kita lanjut. Berarti kita masuk ke bagian processing. Kalau kita lihat gambar processing itu adalah ini. Benar ya, gambarnya hampir mirip. Perbedaannya itu adalah gambar lebih bagus ya, lebih modern bentuknya. Oke, nah processing ini disebut sebagai motherboard. Oke, sebagai pusat kendali yang mengatur kerja semua komponen yang terpasang padanya, seperti memberikan daya listrik pada setiap komponen komputer. Nah, bentuknya hampir sama atau beda nih dari yang ada di buku? Coba dilihat. Beda atau
Hampir sama. Hampir sama, Sir. Hampir sama, Sir. Oke, ada yang bilang beda, ada hampir sama. Kalau kita perhatikan di buku sama di punya saya ini, putihnya itu hampir sama bentuknya ada di sini. Kalau kita lihat putih dari tempat buku kita ada bentuknya ini, dia mempunyai space atau jarak dengan yang lainnya. Oke, kenapa ada bentuknya ini berbeda? Ya karena memang berbeda ya. Maksudnya itu adalah kenapa dikasih jarak di antara benda-benda yang lain dengan yang putihnya ini. Di buku juga sama, yang putihnya dikasih jarak dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tujuannya apa? Karena yang ada di tengah ini itu adalah otaknya. Paham maksud saya? Yang putih ini adalah otaknya, dan ini seperti contohnya kalau di manusia ini adalah sel-selnya atau pembuluh darahnya. Paham? Nah, jadi dari sinilah yang untuk mengalirkan arus listriknya. Jadi kalau misalnya arus listriknya tidak berjalan dengan baik, akan mengakibatkan yang namanya nge-freeze atau nge-lag. Ada yang pernah ngalamin tidak? Di handphonenya contohnya nih. Nge-freeze atau nge-lag ketika bermain game. Nge-freeze, Sir. Nge-freeze. Nge-freeze ya. Nah, itu disebabkan ya karena penyimpanannya hampir penuh atau daya listriknya tidak bagus, maksudnya seperti begitu. Nah, jadi motherboard ini adalah contohnya ini adalah kepala kita. Oke, ini kepala kita dan ini adalah otaknya. Oke. Nah, jadi karena otak ini penting, jadi dikasihlah pembatas dengan tempat-tempat yang lainnya. Oke, paham ya? Paham, Sir. Paham ya, untuk processing udah ada paham. Kemudian kita masuklah di bagian namanya output. Yang pertama tadi adalah monitor. Oke. Nah, kalau kita lihat monitor, komputer adalah jenis perangkat keluaran yang berupa signal elektronik, yaitu gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil merupakan hasil pemrosesan data ataupun masukan. Nah, jadi setelah kita mengklik-klik tadi, mengetik informasi, maka tampilnya akan ada tampilan di layar kita seperti begini. Ya, seperti di handphone kita, selagi membuka record zoom-nya seperti begini, maka akan ada tampilan di handphone kita. Nah, itu disebut juga sebagai monitor ya, monitor handphone. Oke. Waktu kita seharusnya sudah habis di 10.45. Oke, benar ya? Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya. Sir, saya mau bertanya, Sir. Gimana? Apa kepanjangan dari PC? Apa kepanjangan? Oke, benar ya. Nah, ibaratnya gini, PC itu kata lainnya dari monitor. Paham? PC itu kepanjangannya dari monitor. Ibarat